sebagai tugas TGP Angkatan 10 Kabupaten Magetan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif modul 1.4. Ini hasil dari pemahaman dan tugas yang harus saya sampaikan, yaitu sekarang ada 6 dimensi budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, inti dari konsep inti budaya positif, nanti ada perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, sekarang ini untuk mengingat apa itu pengertian budaya positif. Nah, budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, sehingga murid menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Nah, ini sudah terjadi mungkin di sekolah kita. Nah, sekarang yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang pembelajaran berdiferensiasi. Masih ingat apa itu pembelajaran diferensiasi, Bapak Ibu? Ya, pembelajaran yang memberikan kesempatan pada murid untuk belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada murid untuk meningkatkan dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Nah, di sini nanti ada 3 strategi, yaitu ada yang pertama adalah strategi konten atau materi, yang kedua adalah strategi proses, nanti kita mau memakai pembelajaran apa, dan yang ketiga adalah produk hasilnya. Sekarang miskonsepsi tentang teori kontrol pada perubahan paradigma. Teori kontrol itu berarti pengendali. Nah, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, kalau dulu murid ya dikontrol oleh gurunya harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, sekarang murid diberi kebebasan, tapi tetap diarahkan. Jadi kita hanya menuntun, jadi tidak menuntut lagi. Nah, yang kedua, ilusi bahwa kritik dan rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini jadi tidak semuanya nanti rasa bersalah itu menguatkan karakter, tapi justru malah meninggalkan kesan yang buruk pada siswa. Nah, ini yang harus dihindari. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini kalau nanti tidak diberi penguatan yang efektif, maka siswa itu tidak akan mau. Jadi tergantung pada gurunya. Nah, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nih, orang dewasa memang berhak untuk memaksa anaknya, tapi tidak semuanya memaksa itu bagus. Lanjut, Mas. Nah, merubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol lagi? Nah, sekarang untuk menerapkan mungkin Bapak Ibu bisa berpasangan. Silahkan berdiri dulu Bapak Ibu. Sekarang yang satu berperan menggenggam tangannya, yang satu berusaha membuka
Mungkin 10 detik waktunya. Satu menggenggam, satunya berusaha untuk membuka tangannya. Nah, coba. Jadi tidak. Yang satu mungkin seperti contoh Bu Ari, tangannya digenggam. Nah, Bu Indra itu berusaha membuka genggaman tangan Bu Ari. Bisa? Coba di waktu saya hitung sampai 20. Dengan ke 20 nanti siapa yang bisa membuka tangannya? Tangan temennya. Terus yang berhasil? Saya hitung mulai ya Bapak Ibu. Bapak benar? Mau diberi bujukan, mau apa silakan. Yang penting bisa membuka tangan temennya. Oke. Saya hitung mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, siapa yang berhasil membuka tangan temennya? Berarti yang bisa membuka tangan temannya berarti dia bisa berperan sebagai kontrol untuk orang lain. Nah, berarti yang tidak membuka tangannya dia berusaha untuk mempertahankan, tidak terpengaruh oleh apa yang menjadi bujukan temannya. Tapi nggak mau menerima masukan. Nah, iya ini makanya sekarang ada stimulus, ada respon, dan ada kontrol atau pengendali. Nah ini, maka ini siapa yang berperan dalam kontrol ini? Siapa yang berperan dalam sebagai kontrol? Kalau tadi berarti kan 2 orang, berarti kan dirinya sendiri. Nah, dirinya sendiri, karena mendapat bujukan dari orang lain pun tetap tidak mau membuka genggaman tangannya. Nah, nanti selamat untuk yang tidak terpengaruh oleh bujukan. Nah, berarti yang membuka berarti dia menerima respon dari orang lain, berarti dia mudah terpengaruh oleh orang lain. Nah ini berarti stimulus respon. Nah, pendekatan teori kontrol. Nah di sini ada realitas kebutuhan kita sama. Nah ternyata teori kontrolnya realitas itu kebutuhan kita berbeda. Nah mungkin dari bangun tidur sama, bangunnya sama, tapi kebutuhannya berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ternyata teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Bisa tidak mereka berpandangan dengan kita? Tapi yang jelas berarti nanti teori kontrolnya kita yang berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan masing-masing. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini seperti tadi, mungkin yang terbuka berarti kan dia dikontrol oleh orang lain, bisa. Nah ini ternyata teori kontrolnya hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda, yaitu dirinya sendiri. Siapa saya? Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada bujukan yang gagal. Nah, kolaborasi ini dari kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model belajar yang menang atau kalah. Di sini tadi bukan menang dan kalah, tapi terpengaruh atau tidak. Kemudian model berpikir yang menang. Lanjut. Sekarang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai atau prinsip mulia yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini contoh nilai kebajikan institusi ataupun organisasi. Nah, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila ada 6: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, ini. Kemudian
Ibu atau ini yang diharapkan nanti untuk siswa mempunyai rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ini. Kemudian 9 pilar karakter ini yang nanti harus dimiliki mungkin kita berikan kepada siswa, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, dan kepemimpinan. Lanjut, Mas. Nah, sekarang pengertian dari disiplin positif. Nah, ini disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Maka sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sekarang 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi itu artinya keinginan yang harus dipenuhi. Nah, ini sekarang keinginan yang dipenuhi 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini berasal dari luar, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau kita datang tepat waktu pagi hari, itu mungkin kita bisa menghindari supaya nanti saya kok nyaman datang pagi, menghindari ketidaknyamanan karena harus lari-lari. Kemudian kalau di sini ada mungkin penghitungan atau hukuman, mungkin supaya tidak terkena hukuman, ya, itu dari luar. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, karena nanti datangnya tidak terlambat, berarti ada penghargaan. Nanti mengharapkan penghargaan. Nah, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bahwa kalau kita datang pagi hari itu tepat waktu, berarti kan memang itu tugas kita, datang tepat waktu dan memberi contoh pada siswa bahwa ini loh, saya harus datangnya itu tepat waktu sebelum jam 7:04. Nah, sebelum bel berbunyi mungkin kita sudah harus ada di sekolah. Jadi karena memang dari dalam diri sendiri. Sekarang konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini artinya hukuman. Hukuman adalah tindakan yang diberikan pada murid saat melanggar nilai-nilai kebajikan dan disepakati bersama dan menimbulkan rasa tidak menyenangkan dan menyakiti psikis ataupun fisik. Nah, ini kalau kita menghukum, nah itu kan hukuman itu mungkin bagi kita tidak menyakitkan, tapi ternyata bagi siswa itu menyakitkan, tidak nyaman, kemudian murid takut, memaksa karena memang harus dipaksa untuk melakukan. Nah, murid sehingga kadang menyembunyikan kesalahan. Nah, ini murid menjadi rendah diri. Kemudian penghargaan, ini juga kalau kita sering memberi penghargaan juga tidak bagus, karena nanti siswa akhirnya dia mau melakukan karena diberi penghargaan atau reward. Ini penghargaan tindakan yang kita berikan kepada murid yang mematuhi nilai-nilai kebajikan yang disepakati sehingga menimbulkan rasa dihargai saat murid melakukan. Maka penghargaan itu tidak efektif, nanti merusak hubungan. Mungkin ada yang punya sifat iri karena masa yang diberi penghargaan dia saja, padahal ada yang mungkin bisa mengerjakan tapi tidak diberi reward. Nah, ini kemudian mematikan kreativitas. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses yaitu konsekuensi atau sanksi hukuman yang terencana sebelumnya dan sudah disepakati oleh murid, guru, dan pihak sekolah. Nah, ini maka konsekuensi itu harus berdasarkan data.
dan bisa dipukul. Mungkin kalau siswa yang terlambat berapa kali nanti diberi peringatan, 3 kali diberi peringatan. Kemudian kalau lebih dari 3 kali mungkin bisa menghadirkan orang tua. Nah, ini konsekuensinya. Jadi berdasarkan data yang dihitung. Kemudian penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk menemukan kesalahan. Kemudian restitusi. Nah, ini restitusi, proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, maka restitusi membuat murid bersemangat memperbaiki dan bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini adalah dari teori kontrol, tentang dirinya memegang kontrol berdasarkan tadi, ya, berdasarkan apa yang Bapak Ibu lakukan tadi. Jadi mengontrol dirinya sendiri. Nah, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, sekarang keyakinan kelas. Nah, ini apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati kelas secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, ini keyakinan kelas biasanya dibuat oleh guru mapel, ya. Kemudian ataupun mungkin kalau sebagai wali kelas bisa dengan wali kelas, ya. Nanti diberlakukan untuk umum, tapi biasanya wali kelas sudah punya kesepakatan karena dia juga guru mapel di kelas. Kalau ini diberlakukan seperti itu. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini lebih abstrak daripada peraturan, sedikit saja biar mudah diingat. Kemudian berupa pernyataan universal, dapat diterapkan di kelas, bersedia ditinjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin dapat dilakukan dalam 1 minggu. Kalau 1 minggu tidak berhasil diterapkan lagi, masih kurang waktunya, bisa 2 minggu, minimal 1 bulan sekali ditinjau apakah keyakinan kelas itu bisa dilakukan. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang saya buat. Nah, ini ada disiplin, tugas, tertib, ini ada respek, kebersihan, kemudian gadget, itu tergantung, ya. Kalau disiplin, datanglah tepat waktu setiap pagi ke kelas dan setelah istirahat. Ini sehingga nanti kalau dia tidak datang mungkin kena, yaitu apa, restitusi atau konsekuensi atau hukuman. Jadi tergantung dari ini yang berhasil. Yang tidak berhasilnya nanti ada hukuman atau tadi yaitu ada hukuman, ada konsekuensi, nanti ada restitusi. Kemudian tugas, bertanggung jawab menyelesaikan tiap tugas dan selesaikan tepat waktu. Ini tertib. Tertib memakai seragam dan menjaga ketertiban selama pelajaran. Ini respek, artinya bisa respek terhadap dan hormat pada guru, murid dengan murid, dan semua pegawai di sekolah. Kemudian kebersihan, semua menjaga kebersihan di kelas dan sekolah, buang sampah pada tempatnya. Nanti kalau tidak melakukan ada, ya, restitusi atau konsekuensi ataupun hukuman. Nah, ini gadget, dilarang memakai handphone selama pelajaran berlangsung. Nah, ini kalaupun nanti mungkin dipakai di pembelajaran, berarti ada kesepakatan khusus dengan guru mapel. Nah, bagaimana jika ada pelanggaran di dalam menjalankan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas terjadi pelanggaran, maka seperti yang saya katakan tadi, bisa hukuman, bisa konsekuensi, bisa restitusi. Jadi tergantung dari guru yang bersangkutan. Kalau sekarang mungkin kita sudah harus ke restitusi dulu, ya, konsekuensi, restitusi. Nah, sekarang yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan.
Nah, sekarang ada kebutuhan dasar manusia, yaitu menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Yang tiga penguasaan, yang keempat kesenangan, yang kelima adalah kebebasan. Nah, sekarang yang pertama, jadi bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari reproduksi, kemudian komponen fisiologis yang meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, ini untuk bertahan hidup. Nah, contohnya kalaupun mungkin ada siswa di kelas mungkin makan bekal temannya, ya, terus lapor ke gurunya. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, kita akan tanya, kenapa kamu makan bekal temannya? Apa jawabnya mungkin? Dia mengambil, jadi dia mengambil, ya, karena dia jawabnya apa? Dia lapar, jadi dia bertahan hidup. Karena tadi lupa tidak dibawain bekal dari orang tua. Nah, ini, jadi dia mendahulukan bertahan hidupnya daripada nanti. Nah, ini padahal perbuatannya bagus apa enggak? Nah, itu nanti dulu. Ini, jadi kita tanya dulu karena dia bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, ini. Kemudian kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Nah, ini kebutuhan nanti yang bisa terhubung dengan teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dengan mungkin dengan binatang piaraan. Ya. Nah, kemudian kelompok di mana kita bisa tergabung. Nah, ini. Mungkin dengan temannya pakai tas baru aja ditegur, tasmu kok api ya, tasmu kok bagus, itu kan sudah senang ya. Karena dia bisa diterima. Nah, ini ada temannya berarti perhatian, kasih sayangnya kok ada karena diperhatikan, dia pakai apa aja diperhatikan. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kompeten, keterampilan, diakui prestasi dan keterampilan didengarkan dan memiliki harga diri. Nah, ini. Maka kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat pencapaian kompeten diakui atau dihormati. Penguasaan tertinggi ingin menjadi pemimpin. Jadi penguasaan ini berarti pencapaian tertingginya dia ingin menjadi pemimpin. Lanjut. Kemudian kebebasan akan pilihan. Jadi kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan kemampuan mengendalikan arah hidup seseorang. Contohnya sebenarnya kalau kita pelajaran mungkin murid di dalam kelas itu bosan di dalam kelas terus. Nah, ini terus pembelajaran. Nah, maka dia menginginkan kebebasan dulu, ya, kebebasan memilih pembelajaran. Ini kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Nah, ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan dengan bermain dan tertawa. Mungkin dengan Nah, anak-anak bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kemudian anak-anak suka permainan, suka mengoleksi barang. Nah, ini karena kesenangan. Mungkin ada yang suka dengan tokoh kartun sampai semua barang buku itu mengkoleksinya. Ya. Kemudian dia juga bertingkah laku buruk, mungkin dia bisa bertingkah buruk atau mungkin sangat lucu. Nah, ini karena itu untuk memenuhi kesenangan dia. Nah, sekarang posisi kontrol. Nah, guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam pembelajaran melalui serangkaian riset berdasarkan teori kontrol William Glasser. Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol guru atau orang tua dalam pelanggaran nilai-nilai kebajikan. Nah, yang pertama penghukum. Nah, ini
penghukum, berarti patuh aturan saya atau awas. Nah, ini. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu memberitahu kamu, ya, bu guru kecewa sama kamu. Nah, ini. Kemudian teman, nah ini, ayo bantulah demi ibu ya. Ini contoh-contoh kalimatnya. Kemudian pemantau apa yang telah kamu lakukan. Manajer, apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini. Harapannya nanti memang di setelah di kemarin untuk pemahaman guru penggerak itu adalah manajer, tapi kita sendiri belum bisa karena mungkin masih kadang suka menghukum, masih memantau, kadang bersikap teman tapi milih, kadang yang siswa yang baik mungkin masih dianggap teman, tapi kadang tidak, mungkin dianggap nanti dihukum lain. Ya tidak Bapak Ibu. Nah ini, makanya nanti kita akan mencoba, saya juga belum bisa. Jadi ini belajar, ini karena menyampaikan apa yang saya pelajari di program guru penggerak. Jadi saya pun masih belum bisa untuk menjadi manajer yang baik untuk siswa. Tapi saya nanti mungkin ke depannya juga berusaha untuk menjadi ya, jadi manajer yang untuk siswa dalam menangani pelanggaran. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Siswa tidak memakai sepatu hitam ketika upacara bendera pada hari Senin. Ini nanti bisa dibaca. Ada penghukum, membuat rasa bersalah. Ini contoh kalimatnya yang mungkin bisa kita ucapkan. Ini tidak selalu ini, tapi ini hanya contoh ya. Terus nah sekarang segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan ya, sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang paling dasar adalah menstabilitaskan identitas. Ini nanti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini kata-kata yang dianggap nanti untuk menstabilitaskan identitas. Ya. Kemudian yang kedua nanti ada validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu melakukan hal itu? Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus yang ketiga nanti menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini langkah-langkahnya sekarang. Nah, 3 tahapan restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, yang kedua validasi tindakan. Semua perilaku memiliki alasan. Nah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita memiliki motivasi internal. Nah, sekarang pendekatan restitusi. Nah, ini ada ciri-cirinya. Nah, ini ciri-ciri restitusi, bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga nanti tawaran, bukan paksaan. Jadi kita beri tawaran ya, jadi bukan memaksa. Jadi dia berasa menyelesaikan masalah itu mungkin berdasarkan dengan keyakinan kelas. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, ini restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah. Ini Mas, Bapak Ibu. Kalau manggil perlu penyegaran. Ngantuk supaya tidak ngantuk. Coba sekarang kita bisa prok. Silakan. Kita bisa. Jadi mulai dulu yang pertama aku bisa prok.
bisa. Kita bisa. Oke. Diulangi. Atau nanti kita coba lagi. Lanjut Mas. Oke. Nah, sekarang contoh kasusnya, Andi sering tidak mengerjakan PR. Nah ini, biasanya kita menangani dengan hukuman. Nah ini, contohnya guru menghukum dengan hormat bendera di lapangan selama 45 menit karena pembelajarannya 90 menit. Jadi 1 jam saya suruh berdiri di lapangan. Nah ini guru marah dan murid jadi takut. Nah ini kalau konsekuensi atau sanksi, nah ini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Nah, dikerjakan sebanyak 3 kali dan ini guru harus menjadi pemantau. Karena apa? Dikerjakan benar-benar enggak ketika istirahat. Nah ini. Maka guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah yang ketiga, restitusi. Nah, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Nah ini, kalau tadi kan ada tugasnya harus tepat waktu. Nah sekarang kalau tidak tepat waktu, berarti apa yang harus kamu lakukan? Kamu bisa milih, ya kan? Bisa melakukan sendiri apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabmu untuk menyelesaikan pekerjaan ini yang tidak mengerjakan PR. Nah, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah ini sudah dari maka penerapan budaya positif tak lepas dari peran nilai seorang guru. Nah, oleh karena itu guru diharapkan mampu untuk menuntun murid agar berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan dan disepakati dalam tujuan. Demikian pemaparan dari diseminasi budaya positif saya. Mungkin ada yang ingin bertanya atau cukup? Ya, terima kasih. Kalau gitu saya akhiri. Mungkin ada kata atau yang tidak berkenan dalam penyampaian saya minta maaf yang besar-besarnya dan saya akhiri dulu sampai di sini. Dan terima kasih atas kehadirannya dalam diseminasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dapat bonus.